Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sandrika dengan NPM A1M020050 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya yang dimana dengan judul aliran-aliran filsafat. Adapun topik-topik yang akan dibahas, yang pertama nativisme, empirisme, idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, eksistensialisme, perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, positivisme, rasionalisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, postmodernisme, naturalisme, individualisme, konstruktivisme, humanisme, neoliberalisme, nihilisme. Yang pertama ada nativisme. Nativisme merupakan teori kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki bawaan sendiri-sendiri, pembawaan yang hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Selanjutnya empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengertian pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dari dalam dirinya ketika dilahirkan. Idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental, tidak merubah dari generasi ke generasi. Realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realistis ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia ruhani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realitas dari luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Selanjutnya materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual atau supernatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal, sifat, dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengetahui adanya Tuhan. Tidak ada bab tentang Tuhan. Kalaupun ada, maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Pragmatisme. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Selanjutnya ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah filsafat yang mengandung segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi. Pada umumnya kata eksistensi berarti keberadaan, tetapi di dalam filsafat eksistensi ungkapan eksistensi mempunyai arti yang khusus. Eksistensi adalah cara manusia berada di dalam dunia. Selanjutnya ada perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Selanjutnya ada esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa dunia dikuasai oleh tata yang ada di celah yang mengatur dunia beserta isinya, dengan tiada celah pula. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta, tempat manusia berada. Selanjutnya ada progresivisme.
Progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala tidak pernah sampai pada yang paling ekstrem, serta pluralistis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individual dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Selanjutnya ada rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir di dasar atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan dari dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Selanjutnya ada positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Selanjutnya ada rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Selanjutnya ada sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19 yang mana merupakan itu mementingkan individu pemilik yang menyampingkan buruh. Selanjutnya ada kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Adapun postmodernisme. Istilah postmodernisme dipopulerkan oleh para seniman, penulis, dan kritikus sastra yang menunjukkan sebuah gerakan yang menolak modernisme berhenti dalam birokrasi. Selanjutnya ada naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat yang bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Selanjutnya ada individualisme. Individualisme merupakan salah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Selanjutnya ada konstruktivisme. Aliran konstruktivisme lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang berkonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Konstruksi atas manusia ini akan melahirkan paham yang intersubjektif. Selanjutnya ada humanisme. Istilah humanisme diawali dari term humanis atau humanum yang manusiawi yang jauh lebih dahulu dikenal, yaitu mulai sekitar masa akhir zaman skolastik di Italia pada abad ke-14 hingga tersebar ke hampir seluruh Eropa di abad ke-16. Adapun neoliberalisme, ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Dan yang terakhir ada nihilisme. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supraindrawi
dan hubungannya dengan hakikat manusia. Kalau Allah sebagai dasar dunia suprainderawi yang menciptakan segala sesuatu itu telah mati, manusia menjadi nihilistik. Sebab kematian Allah berarti juga manusia kehilangan orientasi di nilai di dunia ini. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai aliran-aliran filsafat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.